Kemudian berapa lama waktu PPG dan juga PPG 2022 itu daring ataukah luring dan bagaimanakah tipsnya. So, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik seperti ini, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang alur dan lama waktu PPG dalam jabatan tahun 2022. Tentunya untuk alurnya nanti adalah sama, namun untuk waktu pelaksanaan itu lamanya berbeda teman-teman, antara peserta PPG kategori 1 dan juga kategori 2. Nah, setelah kita dinyatakan lulus seleksi akademik PPG 2022, tentunya teman-teman sudah bisa konfirmasi ya untuk kesediaan menjadi peserta PPG-nya, dan teman-teman di sini sudah mulai mengunduh materi pembelajaran mandiri di akun SIM PKB masing-masing. Nah, kira-kira bagaimanakah strategi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022? Berikut ini saya akan berbagi 4 tips sukses PPG daring 2022. Yang mana pada fokus bahasan kita nilai yang pertama, bagaimana alur PPG 2022, kemudian berapa lama waktu PPG dan juga PPG 2022 itu daring ataukah luring dan bagaimanakah tipsnya. So, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik seperti ini, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu bagaimanakah alur PPG 2022 dan bagaimana jadwalnya. Nah, sobat semuanya, di sini pertama-tama kita flashback dulu ya. Setelah dulu kita melakukan pendaftaran dan ikut seleksi administrasi. Nah, berikutnya di sini kita mengikuti seleksi akademik. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik, tentunya di sini nanti alur berikutnya itu adalah sesuai dengan jadwal yang telah diberikan ya dari ppg.kemdikbud.go.id, yang mana untuk saat ini adalah baru rilis, yaitu untuk jadwal yang kategori 1. Artinya untuk kategori 1 itulah teman-teman dengan TMT di bawah Desember 2015. Nah, berikutnya di sini setelah kita lulus seleksi akademik, maka sesuai jadwal ini kita melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, di sini pada bagian konfirmasi kesediaan tentunya banyak juga teman-teman yang sebenarnya sudah dinyatakan lulus seleksi akademik ya. Namun sampai saat ini teman-teman belum menemukan formulir untuk melakukan konfirmasi kesediaan yang ada di akun SIM PKB PPG masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan tampilan konfirmasi kesediaan, nanti dipantau sampai tanggal 10 ya. Semoga nanti untuk progresnya ini sudah masuk dan teman-teman semua nanti semoga bisa berangkat. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang sampai tanggal 10 ini belum muncul juga form konfirmasi kesediaan, maka teman-teman bersabar saja, nanti akan dijadwalkan ya untuk PPG di tahun berikutnya. Dikarenakan untuk yang sudah muncul form kesediaan sampai nanti tanggal 10 itu adalah peserta sudah termasuk untuk yang angkatan 1 dan juga angkatan 2 ya. Karena untuk di tahun 2022 ini nanti untuk kuotanya itu adalah yang kategori 1 itu ada 40.000 dibagi ke dalam 2 angkatan. Nah, berikutnya setelah di sini teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan melalui aplikasi SIM PKB masing-masing. Nah, nanti di sini akan ditetapkan sebagai peserta PPG 2022. Nanti kita pantau untuk jadwal penetapan ini adalah tanggal 12 Juli 2022. Nah, nanti kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan pada tanggal ini. Bagi teman-teman yang nanti di akun SIM PKB-nya baik itu cadangan maupun utama, kalau misalkan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG, maka langkah berikutnya alurnya ini teman-teman adalah melakukan lapor diri ke LPTK masing-masing. Tentunya saat ini ketika teman-teman entah itu cadangan maupun juga utama, ketika login ke SIM PKB di sana udah ada yaitu konfirmasi kesediaan yang ditempatkan di LPTK mana gitu ya. Entah itu UNS atau mungkin UMM atau UNESA dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti teman-teman tempat untuk teman-teman melakukan lapor diri ya. Dan untuk berkas-berkas lapor dirinya silahkan simak video saya sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan lapor diri, yaitu nanti untuk lapor diri ini untuk kategori 1 ini dijadwalkan tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli tahun 2022. Nah, setelah kita melakukan lapor diri ini, maka berikutnya di sini kita melakukan pembelajaran mandiri ya. Yang mana nanti untuk pembelajaran mandiri
di sini nanti adalah sebelum dilakukannya analisis materi pembelajaran berbasis masalah ini. Untuk alur yang berikutnya, di sini yang kelima adalah lapor diri. Setelah kita lapor diri, maka kita sudah resmi ya menjadi mahasiswa PPK Diklat Jabatan sesuai dengan LPTK masing-masing, sesuai dengan perguruan tinggi yang diplotting oleh Kemdikbud masing-masing ya. Nah, di sini kita yang keenam nanti untuk tahapnya ini adalah kita nanti analisis materi pembelajaran ini sudah termasuk dalam rangkaian kegiatan PPK ya. Berikutnya nanti materinya itu adalah desain pembelajaran inovatif ya sebanyak 3 SKS. Berikutnya uji komprehensif. Berikutnya praktik pembelajaran inovatif yaitu sebanyak 4 SKS. Dan yang terakhir ini adalah UKM PPG. Ini adalah nanti dilaksanakan 4 hari untuk yang UKIN, dan UP ini ada 2 hari teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk pembelajaran mandiri tentunya di sini teman-teman yang sudah bisa mengunduh untuk materi ajar ya atau modul belajar mandirinya, silahkan kalian unduh dan juga segera dipelajari ya. Karena saat ini teman-teman itu adalah sudah masuk pada bagian ini, sudah masuk ke pembelajaran mandiri. Tentunya di sana ketika melakukan pembelajaran mandiri itu ada LK, ada lembar kerja yang teman-teman harus kerjakan ya, yaitu LK 1.1. Nah, untuk contohnya LK itu seperti apa sudah saya berikan lengkap di website saya yang ada pada dashboard channel ini ya. Nah, berikutnya nanti tanggal 18 Juli ini teman-teman mulai saat ini kan kalian sudah masuk ya, sudah masuk menjadi mahasiswa PPG yang tampilannya sudah ada modulnya. Ini teman-teman ini kemungkinan besar nanti ketika penetapan mahasiswa ini adalah nanti lulus ya dan bisa berangkat untuk PPG yang kategori 1 ini. Nah, nanti untuk di sini pelaksanaan PPG dalam jabatan itu dimulai tanggal 19 Juli sampai 29 September. Yang mana rangkaian kegiatannya ini mulai dari poin nomor 6 sampai dengan poin yang terakhir ini, teman-teman. Nah, ini nanti untuk Oktober ini adalah tanggal 3 sampai tanggal 9 ini fokus untuk teman-teman itu UKM PPG. Yang namanya UKM PPG ini adalah uji kompetensi mahasiswa PPG terdiri dari UKIN dan juga UP. Nah, ini juga sangat menentukan kalau misalkan di sini kita di awal itu ada pretest PPG atau seleksi akademik, di akhirnya nanti dapat dikatakan sebagai post test ya atau tes atau ujian yang diberikan setelah teman-teman itu mendapatkan perlakuan. Perlakuan apa? Yaitu perlakuan pembelajaran selama pendidikan profesi guru. Kalau misalkan teman-teman nanti lulus, maka berikutnya di sini kita akan menjadi guru profesional dan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua. Nah, yang kedua yaitu berapa lama waktu PPG 2022. Nah, pertama-tama dulu kita mendapatkan informasi bahwa untuk PPG yang di tahun 2022 di sini adalah yang kita bahas dalam jabatan ya. Untuk yang pertama ini adalah dalam jabatan yang TMT sampai Desember 2015. Ini adalah selama 3 bulan, teman-teman. Kemudian untuk dalam jabatan yang TMT 2016 sampai 2019 ini adalah masuk dalam kategori 2. Ini awalnya ini adalah 1 September. Nah, 1 semester ya. Yaitu 1 semester atau selama 6 bulan. Namun ketika dulu kita mendapatkan informasi jadwal tentatif, nah jadwal tentatif yang seperti ini, di sini kita sudah mencoba untuk melakukan kalkulasi. Ternyata untuk kategori 1 ini berlangsung kurang lebih sama ya, yaitu 3 bulan. Namun untuk yang kategori 2 yang awalnya 1 semester, di sini nanti hanya 4 bulan saja ya. Berarti selisih 1 bulan dengan teman-teman yang kategori 1. Dan di sini dapat dikatakan tidak terpaut beda waktunya tuh jauh ya. Dan untuk perubahan waktu pelaksanaan PPG yang kategori 2 yang awalnya 1 semester menjadi 4 bulan itu ditegaskan kembali yaitu oleh Prof Nunuk Suryani ya. Yang pernah disampaikan di sini untuk yang peserta kategori 1 itu adalah sasarannya TMT yaitu sampai dengan 2015. Ini nanti pelaksananya selama 3 bulan. Ini teman-teman. Kemudian untuk yang kategori 2 itulah sasarannya untuk TMT 2016 sampai 2019 dan pelaksanaannya ini adalah selama 4 bulan. Dan direncanakan ini adalah pada mulai bulan Agustus nanti, teman-teman. Jadi untuk yang sampai saat ini belum mendapatkan notifikasi, semoga nanti teman-teman itu bisa masuk ya pada bulan Agustus ini nanti. Nah, kemudian untuk yang ketiga.
yaitu PPG 2022 itu daring ataukah luring, dalam jaringan ataukah luar jaringan, apakah online ataukah offline, dan bagaimanakah tipsnya. Nah, di sini kita kutip dari ppg.kemdikbud.go.id sudah ditegaskan ya melalui pemberitahuannya bahwa untuk proses PPG dalam jabatan tahun 2022 mulai dari tahap konfirmasi kesediaan sampai dengan UKM PPG itu dilaksanakan secara daring atau secara dalam jaringan. Nah, tidak lengkap rasanya ketika saya memberikan informasi tentang PPG daring ini jika saya tidak sekaligus memberikan tips-tips ya kepada teman-teman untuk nanti bisa sukses dalam PPG daring tahun 2022 ini. Nah, sobat semuanya, setelah kita mengetahui bahwa PPG ini nanti adalah secara dalam jaringan, tentunya di sini ada strategi yang teman-teman harus lakukan ya, supaya nanti tidak memberatkan dari teman-teman dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, hasil yang maksimal di sini itu bukanlah hanya kita lulus dengan mendapatkan sertifikat pendidik, kan tapi kita juga lulus dapat sertifikat pendidik dan juga mendapatkan ilmunya yang bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari sebagai profesi, sebagai seorang guru yang profesional. Nah, di sini untuk strategi PPG daring tahun 2022, maka di sini saya merangkum ada 4 ya. Untuk yang pertama, teman-teman ini harus menjaga kesehatan ya, baik itu fisik maupun juga mental. Nah, meskipun di sini PPG-nya itu dalam jaringan atau melalui online ya, artinya kita tidak pernah bertatap muka dengan teman-teman satu kelas kita nantinya, dan kita nggak pernah tatap muka dengan LPTK, nggak pernah datang ke LPTK, nggak pernah tatap muka dengan Bapak Ibu dosen ataupun juga fasilitator. Namun di sini kita harus tetap menjaga kesehatan, dikarenakan untuk tugas-tugas itu biasanya deadline-nya itulah pasti ya, apalagi kalau kita itu berhadapan dengan LMS, yaitu Learning Management System yang ada di SIMPKB. Itu manakala kita harus upload tugas di hari itu juga, kita harus upload juga di hari itu. Kalau misalkan kita diberikan waktu beberapa menit untuk upload, kita harus upload. Kalau misalkan kita telat, maka nanti akan menumpuk ya tugas kita. Dan yang dikhawatirkan kalau misalkan nanti sistem di LMS itu akan tertutup dan kita nanti kesulitan ya untuk melanjutkan. Nah, jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, di sini untuk fisik, mengapa kita itu kan nggak bepergian jauh ya ke LPTK, wirawiri naik bis, tidak. Namun di sini yang namanya fisik, tentunya kita nanti juga berpikir keras ya ketika mengerjakan yang di LMS, baik itu tugas-tugasnya maupun juga materinya itu harus kita kuasai. Tentunya itu juga akan menguras yang namanya fisik. Nah, fisik ini kita harus persiapkan sejak dini, jangan sampai nanti kita sakit teman-teman. Selama pelaksanaan PPG dalam jabatan 3 bulan ini, teman-teman jangan sampai sakit, dijaga kesehatannya, terutama dengan mental juga, dikarenakan untuk waktu deadline pekerjaan tugas itu biasanya sangat mepet-mepet sekali ya, sehingga kita ini pokoknya jangan sampai sakit lah ya, yang pertama. Yang kedua, yaitu kita siapkan peralatan pendukung yang memadai. Nah, peralatan yang tentunya kita harus persiapkan ketika PPG daring itu diantaranya adalah yang pertama itu kita siapkan laptop ya, laptop atau PC, yang mana di sini kita upayakan untuk performanya itu yang bagus ya ketika nanti kita mengerjakan tugas atau juga akses ke LMS. Dan nanti kan kita menggunakan video conference ya, itu video conference menggunakan biasanya kalau misalkan ada kaitannya dengan LPTK, entah itu pembekalan apa gitu ya, itu nanti menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian kalau misalkan ketika kita akses di LMS yang video conference ketika pendalaman materi atau mungkin juga pada bagian uji komprehensif, maka kita harus mengakses dengan menggunakan Google Meet, dan tentunya dengan aplikasi video conference. Kalau misalkan laptopnya kurang memadai, tentunya akan menyulitkan kita ya. Nah, berikutnya yang kedua, kita siapkan HP yang bagus ya. Nah, yang bagus bukan berarti mahal, akan tapi yang normal semuanya ya.
baik itu kamera, kemudian sinyal, suara dan lain sebagainya. Dikarenakan untuk PPG daring ini sangat memungkinkan sekali untuk nanti kita itu upload tugasnya itu menggunakan HP ini. Termasuk kita gunakan untuk rekam ya. Nanti kita diminta untuk membuat video-video pembelajaran dari hasil rancangan kita, dan itu nanti harus kita ambil dengan gambar. Untuk gambarnya itu dari HP teman-teman. Nah ini, jadi kita persiapkan HP ini bisa berkomunikasi dengan baik, suara, kemudian dari segi gambar, sinyal, upayakan HP-nya jangan sampai lemot itu ya. Nah berikutnya ini yang paling penting sekali, yaitu koneksi internet. Tentunya ketika kita menggunakan video conference atau mengakses LMS dan juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen maupun juga dengan teman-teman satu kelas kita, itu kita memerlukan koneksi internet yang stabil ya, yang prima. Kalau saya dulu dikarenakan setelah lulus seleksi akademik itu sebagai wujud syukur juga, dan juga supaya nanti ketika PPG itu bisa berjalan dengan lancar, itu ngalai memasang wifi sendiri di rumah. Jadi dengan adanya koneksi yang prima, itu nanti tentunya semua itu akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita hanya berpikir untuk bagaimanakah caranya belajar dengan baik, bagaimanakah caranya mengerjakan soal dengan benar, tidak perlu lagi memikirkan laptop saya nanti kalau rusak gimana, HP saya nanti kalau lemot gimana, koneksi internet saya kalau terputus, kalau misalkan lemot bagaimana. Jadi itu nanti akan bisa memberikan dukungan ya terhadap persiapan kita ke depannya, kalau misalkan kita siapkan peralatan pendukung yang bagus. Nah kemudian teman-teman, yang ketiga, teman-teman jangan sampai meremehkan yang namanya PPG daring ya. Meskipun PPG daring itu kita nggak bertatap muka dengan Bapak Ibu dosen atau juga dengan pengelola LPTK atau dengan teman-teman sekelas kita, namun di sini kita tidak boleh meremehkannya. Jadi kalau misalkan ada perintah mengerjakan tugas, ya kita harus segera saja untuk menomorsatukan ya. Nah teman-teman harus menomorsatukan PPG ini, jangan sampai kita anggap sepele ataupun juga remeh. Dan pastikan ketika kita itu mengerjakan tugas, entah itu membuat video atau juga mengerjakan LK, kita curahkan semua pikiran, tenaga dan juga hati kita untuk PPG ini, sehingga nanti semua itu bisa berjalan dengan lancar ya. Nah berikutnya yang terakhir, tentunya teman-teman juga memerlukan dukungan orang-orang yang terdekat. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini belum menikah gitu ya, itu perlu mendapatkan dukungan yang baik, yaitu dukungan yang kuat dari orang tua misalkan atau adik kakak, sehingga nanti ketika teman-teman itu berhari-hari misalkan ya, atau sampai malam, atau mungkin ketika ada kegiatan keluarga apa, teman-teman itu harus berhadapan dengan laptop dan juga HP untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS atau juga mengikuti video conference atau juga seminar dari LPTK, maka mereka akan memahami, oh ternyata anak saya ini sedang PPG, berarti saya nggak perlu mengganggunya gitu ya. Nah itu teman, kalau misalkan teman-teman yang sudah menikah ya, nah ini bisa minta dukungan kepada suami atau istrinya bahwa saat ini teman-teman itu ikut PPG dan itu adalah hal yang nomor satu. Nah itulah merupakan hal yang nomor satu teman-teman. Jadi dukungan yang dari orang terdekat ini adalah merupakan suatu komponen yang perlu teman-teman persiapkan, sehingga nanti semua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita ya sebagai gambaran untuk PPG dalam jabatan 2022. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.